Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat pagi, selamat siang, Pak Agung Riyadi. Perkenalkan, nama saya Dio Septian, dari Prodi Sistem Informasi, konversi lanjutan dari D3 atau Diploma 3 ke S1. Di sini saya mau mengerjakan ujian tengah semester, mata kuliah pemrograman lanjut. Mungkin di sini secara objektif dari presentasi saya akan menjelaskan terkait logika-logika yang dipakai untuk, program yang sudah saya buat dari tugas yang Pak Agung Riyadi yang telah berikan. Lalu juga ada flowchart dan pseudocode untuk menjelaskan dari alur program yang sudah dibuat. Mungkin, saya bisa langsung saja ke penjelasannya, mungkin mohon izin Pak Agung. Lalu di sini, eee, saya menjelaskan tentang terkait logika di source code yang sudah saya buat, pada program sistem audit dan kesejahteraan karyawan. Logika utama dibangun menggunakan beberapa struktur kontrol. Pertama, program menggunakan perulangan looping untuk menerima input beberapa karyawan secara terus-menerus sampai pengguna mengetikkan perintah exit. Di dalam setiap putaran perulangan, program meminta data nama, posisi jabatan, dan total jam lembur. Setelah data dimasukkan, program menggunakan struktur switch case untuk menentukan tunjangan dasar berdasarkan posisi karyawan. Setiap posisi memiliki nilai tunjangan yang berbeda, sehingga switch case memberikan pengelompokan keputusan yang lebih teratur dan mungkin mudah dibaca. Lalu langkah berikutnya adalah menghitung bonus tambahan. Lembur menggunakan logika if else if. Pada bagian ini, jumlah jam lembur ditentukan di kategori loyalitasnya. Yang pertama ada sangat loyal, cukup loyal, normal, ataupun nihil. Setiap kategori menghasilkan persentase bonus yang berbeda, sehingga struktur if bertingkat menjadi pilihan yang tepat untuk proses kondisi yang saling berurutan. Setelah bonus tambahan dihitung, program menjumlahkan tunjangan dasar dan bonus lembur untuk mendapatkan total bonus akhir. Kemudian dilakukannya evaluasi sederhana menggunakan if else untuk menentukan status kinerja karyawan. Jika total bonus melebihi batas tertentu, karyawan diberi status kinerja prima, sedangkan sisanya dikategorikan kinerja stabil. Program juga menyimpan total bonus akumulasi dari seluruh karyawan untuk ditampilkan di akhir proses. Mungkin aku izin ke slide selanjutnya. Nah, di sini untuk di slide selanjutnya, di sini ada gambaran flowchart dan pseudocode. Mungkin yang pertama saya jelaskan untuk yang di flowchart-nya, mungkin di flowchart-nya secara struktural tidak terlalu rumit. Mungkin yang pertama dari user akan melakukan, eee, mulai, lalu nanti akan ada logika terkait untuk penghitungan total akumulasi mulai dari nol. Apakah dia akan exit? Jika iya, dia akan kembali lagi ke tampilan total akumulasi. Jika iya, user akan melakukan input posisi, input jam lembur. Lalu setelah melakukan input posisi dan jam lembur, logika switch case untuk penentuan tunjangan dasar itu akan, bergerak. Lalu if as if, dia akan menghitung bonus tambahan dari rumus yang sudah ditentukan. Lalu untuk status kinerjanya akan dihitung dari jumlah jam lembur yang sudah di-input oleh user. Jika sudah, nanti akan tampil hasil, total bonusnya dan status kinerja, dan dia akan kembali lagi setelah di-enter untuk ke tampilan hasil karyawan. Oke, mungkin di sini sedikit ya, mungkin eee, satu format yang mungkin hampir pernah dilupakan juga. Di sini saya coba jelaskan menggunakan Code. Dan yang pertama ada mulai, set total akumulasi dari nol dulu, lalu akan ada logika ulangi selama input nama exit, ataupun nanti saat user melakukan ketik exit, dia akan keluar looping dan mulai dari tampilan awal kembali. Lalu jika user tidak
lakukan ketik exit, dia akan input posisi karyawan, jam lembur, lalu ada logika tentukan tunjangan dasar, switch case, yang di mana pilih posisi karyawan ini ada beberapa rules ya. Yang pertama ada manajer dengan tunjangan 500.000, senior dengan tunjangan 350.000, junior dengan tunjangan 200.000, dan lainnya tunjangan 50.000. Di sini ada logika hitungan bonus tambahan menggunakan eee, parameter if else if. Jika jam lembur lebih dari 40, maka bonus itu dihitung dari 25% dikali dengan tunjangan. Else, jika jam lembur lebih dari 20 jam, maka bonusnya dihitung 15% dikali tunjangan. Lalu ada else, jika jam lembur lebih dari satu, maka bonusnya itu akan dihitung dari 5% kali tunjangan. Ataupun yang terakhir ada else, jika bonusnya 0, dia tidak akan ada perhitungan untuk bonusnya dengan tunjangannya. Lalu setelah itu akan ada hasil dari total bonus, yakni dari rumus tunjangan dikali bonus ditambah bonus, total akumulasi, serta total bonus di akhir. Lalu di sini juga ada logika evaluasi kinerja if else. Jika total bonus lebih dari 600.000, maka statusnya itu akan masuk kinerja prima. Jika dia di bawah 600.000, maka status yang ditampilkan yakni kinerja stabil. Saat sudah tampil hasil semuanya dari total tunjangan ataupun bonus dan status kerja, dia akan menampilkan ringkasan hasil. Lalu program ini akan looping ke tampilan awal, dia akan menampilkan total akumulasi lagi, lalu dari user harus menginputkan nama kembali ataupun posisi karyawan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Agung Riyadi telah memberikan tugas ujian tengah semester ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.